Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 12. Bacaannya syah dan sunnah, bang dan qomat bagi sembahyang fardu 5 waktu. Bang dan qomat bagi sembahyang fardu 5 waktu. Sunat bang dan qomat bagi sembahyang fardu 5 waktu bagi laki-laki juga. Jadi ini Sidin membicarakan masalah pekerjaan sunnah yang dilakukan sebelum melakukan sembahyang, yaitu bang. Bang itu ialah azan bahasa kitanya. Nah, azan dan qomat. Qomat itu azan kecil. Ya, ada azan besar, ada azan kecil, yaitu qomat. Bagi sembahyang fardu 5 waktu bagi laki-laki jua. Jadi misalnya kita adalah baik sembahyang sorongan laki-laki nih ataupun sembahyang berjamaah itu disunahkan azan dan qomat. Contoh misalnya biar sembahyang zuhur sorangan di dalam kamar sorangan aja dah, tetap disunahkan azan sorangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu namanya azan lah. Walaupun sembahyang sorangan sunat azan. Nah, kemudian bertutung azan hendak menyunat, ya Allah, menyunat. Ini sembahyang qabliyah zuhur misalnya 2 rakaat. Bertutung menyunat hanya qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah itu sembahyang sorangan gitu sunat juga azan dan qomat, apalagi sembahyang berjamaah. Adapun perempuan, nah kalau perempuan bang, maka tiada sunat baginya bang. Jadi bebinian itu bila sembahyang, baik sembahyang berjamaah, bubahninya juga nih, bubun bebinian juga deh. Ya bebinian, non bebinian ini sunat bisa juga berjamaah. Imamnya bebinian, makmumnya bebinian. Nah itu kada perlu bang, kada disunatkan bang, hanya sunat qomat juga. Nah kalau qomat sembahyang sorangan di dalam kamar, sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu ini maksudnya sembahyang nang fardu 5 waktu tak. Namun sembahyang sunat ini sebenarnya azan ini maksudnya bang besar. Itu bukan cuma hendak sembahyang aja disunahkan, tapi disunahkan juga kita mengazankan bayi yang hanya lahir. Bila bini kita beranak atau tetangga kita kah yang beranak, lalu kita diminta untuk mengazankan, maka sunat diazankan di telinga kanan akan itu, dan dikomatkan di telinga kiri. Pas lahir itu. Walaupun misalnya belum dilapi lagi kan, akan lahir itu kan bercelumur darah tuh. Walaupun mengharapkan bercelumur darah itu berapa Pak? Supaya awal-awal yang terekam di telinga kekanakan yang baru lahir itu ya kalimat Allah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala.
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang mati kan, orang mati ya Allah masuk kubur ini diazankan pulang ya. Ya Allah. Biasanya nih di daerah kita nih. Nah, termasuk juga disunatkan azan ini bila terjadi kebakaran di kampung. Jadi kebakaran di kampung, masuk kayak kaum sikit nih walaupun jam 12 malam. Bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena api itu daripada syaitan ya. Supaya syaitannya buka lalu azan. Cuman panggil Jepang pemadam lah supaya memadamkan api tersebut. Nah, itu. Ya bila azan inilah itu jin-jin syaitan itu buka ya dalam hadis itu. Makanya bila kita masuk ke rumah itu ujur rumah itu banyak jinnya. Rumah nang lawas kali didiami penghuninya bubuhan hantu. Maksud hantu itu bubuhan jin ya. Masuk ke situ kita azan ya udah perlu takutan kita lawan jin azan kita. Ini kada perlu takutan dengan syaitan azan kita hanya bukahannya. Nah. Orang hendak tolak haji, hendak tolak umrah. Nah, ini kan berdiri itu di pintu lalu hendak melangkah tuh sunat juga ada nang azan saiko. Azan menolakkan. Nah, kayak itu sunat juga. Jadi bukan cuma anak sembahyang aja azan ini. Kalau perlu lah, kalau kita tahu tuh bacaan kita ini mati, nang detiknya atau menit berapa kita mati, surat juga kita azan. Supaya akhirnya tuh la ilaha illallah mati ya lagi. Berarti akhir umurnya tuh ucapan la ilaha illallah ya Allah. Nang nyaman benar tuh memprediksi orang hendak ditembak mati. Kayak gembong narkoba divonis mati. Cuman biasanya kalau agamanya agama Islam ada tuh pembimbingnya tuh di penjara tuh. Penjara Nusa Kambangan kan namanya tuh. Bukan ngomong-ngomong narkoba teroris ya. Di fitnah dipadahkan teroris padahal ada terorisnya. Lalu dihukum mati. Bisa ada penembaknya tuh. Dan sebelumnya tuh ditaubatakan ya Allah menurut agamanya masing-masing. Misalnya agamanya Islam tuh ada ustadznya tuh memimpin supaya bertobat kenapa jangan mati deh. Nah lalu kita disuruh kinanya berdiri tak hendak ditutup matanya ditutup kada ditutup kada jadi sebagian orang tuh udah ditutup mataku ya ada penembaknya tuh ada seikong banyak jadi kada tahu siapa nangnya ada peluru kosong juga ada peluru nang besi jadi siapa nang menembak tuh kada tahu. Banyak penembaknya ditembaknya kan pas kena jantungnya lah. Nah jadi seandainya orang itu orang Islam bagus tuh bang bebasan wahai beban penembak kena bila aku tuntung bang ayo langsung tembak azan bila Allahu Akbar Allahu Akbar Allah sampai la ilaha illallah tembaknya jadi akhir kalimahnya la ilaha illallah ya Allah. Nyaman aja tuh mengetahui pajangan anak mati tahu aninya dah pajangan ditembak mun kayak kita nih. Apabila matinya udah tahu. Jam berapa, hari apa udah tahu kita nih. Nah. Adapun bang itu 15 kalimahnya jar, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita nang mendengar adalah bila orang nih azan dilanggar di masjid. Kita mendengar nih sunat kita mengucapkan sebagaimana yang ia ucapkan. Allahu Akbar juga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jarnya nih. Jadi kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita jangan berbanding dunia aja. Bila orang bang di masjid dilanggar apalagi langgarnya itu kawan rumah kita maka kita mendengar orang azan itu jangan bebandir dunia yang berucap tapi dangari sauti bila orang Allah juga
Bila asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah juga. Jangan bepandir dunia, bernayan dulu. Karena ya salah satu penyebab mati su'ul khatimah, mati kada beriman, bila orang bang tohnya mendengar inya berucap bepandir dunia. Artinya kada menghargai itu azan. Nah, jadi orang azan itu dihargai juga. Dihargainya dengan kita beranayan, jangan bepandir, tapi sahuti. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Maka kita sahuti asyhadu an la ilaha illallah juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Sahuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jangan sahutannya hayya 'alas shalah juga lah. Tapi la haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim itu sahutannya. Hayya 'alas shalah. Sahutannya la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'alal falah. Sesahutannya la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amunnya subuh tu berbuat tak as-salatu khairum minan naum. Subuh aja nang buat itulah. Johor harus dibuat ya, as-salatu khairum minan naum tuh, walaupun siang tuh banyak dia orang mengguring. Nah, kena orang di kampung. Bisa dulu pas hujan. Pada asar dulu. As-salatu khairum minan naum bunga nama berita. Ada itu, ada kan? Ada. Lah. Mungkin ini subuh jangan disunatkan. Mungkin ini tuh bisa ditambahinya kalau baca supaya orang bangunan kira-kira. Itu tawar. Bangunan. Jadi subuh aja nang membuat as-salatu khairum minan naum tak. Nah, sahutannya sih tak ada kena sadaqta wa bararta. Itu sekurang-kurangnya tuh sadaqta wa bararta. Nang panjangnya tuh sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada di bawah tuh baca sadaqta wa bararta. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sahutannya Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Juga sahutannya. Lalu membaca doa nang ibadah tentang azan, nah itu bang sinilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatul 'aliyatur rafi'ah wab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa nang membaca doa ini tejak tentang azan, baik nang tukang azan tadi membaca atau orang yang mendengarkan azan membaca juga, niscaya dia akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Syafaat Nabi, amalan supaya dapat syafaat Rasulullah itu membaca doa tentang azan. Ada dari situlah. Cari di Google ada tuh doa tentang azan. Doa tentang qamat bang sama itu juga. Doa tontong azan lawan doa tontong qomat sama itu juga. Dan sunat bagi yang mendengar bang dan iqamat, maksudnya mendengar iqamat itu apa yang sunat mengucap seperti yang diucap oleh orang yang bang dan qomat, melainkan pada hayya 'alas shalah dan pada hayya 'alal falah. Maka dijawabnya la haula wala quwata illa billah 4 kali
yang 2 kali pada iqamah. Ya Allah, nya 4 kali kalau tak hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 4 kali kalau. Nah, ini 4 kali ya. Nah, 2 kali pada iqamat. Dan lafaz as-salatu khairum minan naum. Apa kira artinya as-salatu khairum minan naum itu? Bermula sembahyang lebih baik daripada guring. Subuh dah. Sembahyang lebih baik daripada guring. Berarti guring waktu itu kada baik, belum sembahyang lagi. Nah, sembahyang lebih baik daripada tidur. Maka dijawabnya bila kita mendengar kurang bang subuh deh. As-salatu khairum minan naum. Maka dijawabnya oleh orang yang mendengari sadaqta wa bararta. Sekurang-kurangnya itu sadaqta wa bararta. Kalau nama panjang itu ya sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sadaqta wa bararta itu artinya lah sadaqta itu benar engkau, wa bararta berbuat baik engkau. Artinya bujur ikam mengatakan sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Wa bararta dan berbuat baik engkau. Maksudnya apa berbuat baik engkau? Bagusnya ikam nih, baiknya ikam nih membangunkan orang guring supaya bangun, supaya sembahyang subuh. Maksudnya sadaqta wa bararta. Dan lafaz ada kalau di dalam qamat nih. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau dalam azan kecil atau qamat nih. Itu apa jawabannya? Qad qamatis shalah lah juga. Kita mendengar nih ada. Maka dijawabnya oleh yang mendengari aqamaha wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Itu jawabannya. Jadi jawab qamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jadi kita aqamaha wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Nah, itu jawabannya. Mun kada apa baranaya ya. Kalau bajuan jawab yang penting yang beban di dunia. Dan bagi yang mendengar, ada aja doanya di bawah tulis. Doa tentang azan nah ada mulai hati ulun. Nah, mungkin ada. Dan bagi yang mendengar bang dan iqamat itu kemudian daripada selesai keduanya imba tentang azan, imba tentang qamat nih. Yaitu membaca doa. Nah, ada doanya lah. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca selawat dulu nih, mendoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Allahumma hadhihi da'wati tammah. Allah, sudah baris orang situ lah. Allahumma hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Biasanya kalau di TV-TV atau bila maghrib, ada kalau bang di TV lah. Nah, lalu ada dibacanya doa ini. Wah, ini hilangan channel TV lah. Jadi orang banyak pakai apa tuh? TV lah. Stebok lah. Nah, ini pakai itu jangan. Tapi kalah TV ini dapatnya YouTube. Ini ya. Di HP kan kau jualan TV orang di HP. Allahumma hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana. Nah, itu. Ati sayyidana Muhammadan. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ata wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu.
sebagian riwayat ada butiknya, innaka la tukhliful mi'ad. Juga bertambah ya Pak. Ada sebagian bertambah ingat itu ada di dalam kitab ini sampai wa'adtah katanya Allah. Wa'adtah. Nah, jadi sunat ya Allah kita sebelum sembahyang itu azan dan qomat. Tapi kalau bebinian sembahyang sorangan maksudnya qomat aja pada azan dan itu tadi cara-caranya. Menjawab pertanyaan yang kemarin. Ada kalau yang kemarin tuh yang bertakun masalah parfum kali. Kalau ini takun juga lawan tuan-tuan guru. Nah, di antara pertanyaan kemarin masalah yang parfum atau minyak wangi yang bercampur dengan alkohol, apakah itu kita bawa sembahyang, sah sembahyang kita? Nah, jadi sidin sini jawaban sidin, alkohol yang diparfum atau alat-alat kosmetik beda dengan alkohol yang di minuman keras ya. Jadi alkohol itulah jenisnya ada yang dari minuman keras itu kan nyata najis, ada yang kadar dari itu ada. Kalau guru Paris tadi menjelaskan ada yang dari alkohol itu dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, ada dari hewani, dari binatang ya. Nah, kalau dari binatang itu najis ya. Maka hukumnya pun beda. Alkohol yang diparfum terbikin dari bahan baku pengolahan minyak bumi namanya propanom. Tahu ya Bang lah. Maka itu bukan najis. Nah, jadi bukan najis ya. Yang diparfum tuh alkoholnya bukan jenis yang memabukkan. Nah, maka bukan najis. Cuma haram juga diminum. Kayak contohnya kayak minyak tanah lah. Minyak tanah itu kan ada najis, cuman kalau diminum bisa memudaratkan kepada diri kita, haram diminum cuman karena najis. Nah, karena mengandung zat racun yang berbahaya, bukan najis, tapi halal tersentuh kulit atau kain seperti minyak bensin atau minyak tanah. Seandainya terbikin dari bahan yang sama dengan minuman keras, maka ada dua pendapat pula. Jadilah kita lihati dulu nang di parfum tuh. Kalau inya terbikin dari bahan baku pengolahan minyak bumi, bukan dari alkohol, bukan dari najis lah, maka itu kada najis. Nang parfum nang alkohol itu kada karena najis. Tapi kalau terbikin alkoholnya tadi minuman keras, maka ada dua pendapat pula. Yang pertama dihukumkan najis hissi, maka haram karena dikategorikan najis. Kedua dihukumkan najis maknawi, maka haram kalau diminum. Kalau diminum haram karena memabukkan, tapi tidak haram kalau tersentuh saja. Nah itu aja jawabannya. Cuma lebih selamatnya biar kada usahin kada usah pakai parfum yang mengandung alkohol. Pakai minyak biasa, minyak wangi biasa aja. Nang ada mengandung alkohol biar sembahyang Pak. Cuma ya sebagian tuan guru nih pernah berpandir. Ya sidin bila parfum yang mengandung alkohol bila disemprotkan pas karena angin dia hilang ya alkoholnya, ujar itu. Nah jadi nang kita lihati dulu, kita teliti dulu itu alkoholnya dari mana. Kalau dari yang memabukkan itu najis. Tapi kalau dari terbikin dari bahan baku minyak bumi yang namanya propanom tadi, itu kada najis alkoholnya. Nah,
Dah. Kemudian apa lagi? Nang kain bercampur dengan sutra leh. Yalah. Nah, jadi bagaimana kan kita lelakian ini kan haram kalau memakai sutra. Haram memakai sutra itu karena kalau binian kan haram memakai sutra, memakai emas kan ada haram binian. Kalau lakian ini haram memakai emas, memakailah, pakai terus seperti cincin, nah langsung kotak dengan kulit kita nih, atau kalung atau gelang. Tapi kalau kita nih bisa emas kita buat kantong aja lah, lakian ini kan apa-apa, kita menyimpan aja. Nah haram itu apa dipakai? Karena kalau emas itu dipakai, menurut penelitian sekarang itu kalau kontak dengan kulit itu di dalam emas tuh ada apa ngarannya lah zat-zat kan bagus toh. Ini akan masuk tanpa sepengetahuan kita masuk ke pembuluh darah kita nih. Kalau dicampur dengan darah kita itu menyebabkan penyakit penuaan, cepat tua, dan atau uyuh awak cepat. Itu. Lalak bebinian bang, kenapa aja bebinian tuh ketika zat yang di dalam emas tuh campur dengan darahnya, ya kan ada menstruasi. Jadi keluar zat itu lewat darah haid. Jadi kada jadi penyakit bebinian tuh, makanya bebinian tuh boleh pakai emas. Kalau kita nih kada boleh pakai emas. Nah kalau masalah sutra tadi itu bukan masalah bukan penyakit lah, tapi wallahu alam lah kalau penelitian yang akan datang apakah ada efek penyakit. Nah kalau di segi agama dulu kalau lalakian ini kan itu bukan tempatnya berhias-hias, kalau bebinian tempatnya berhias-hias, maksudnya berhias untuk suaminya, wajar ini memakai sutra. Kalau lelakian ini kalau memakai sutra itu kenapa jadi haram? Karena lil khoyala aja, karena menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Karena sutra itu pakaian orang-orang yang sombong tuh. Okay. Nah, jadi bagaimana hukumnya kalau seseorang laki-laki memakai kain cuman bersulamkan sutra? Nah, kalau dalam fikih disebutkan bahwasanya kalau kebanyakan kain biasa dibandingkan sutra kan apa? Ini dicampur kain itu ada sutranya, ada kain biasa. Kalau kebanyakan kain biasa daripada sutranya kan apa-apa. Tapi kalau kebanyakan sutranya daripada kain itu haram. Apalagi sutranya sekainan. Tapi kan tidak boleh bisa nang kain nang sutra banyak sutra pada paling dia pian tadi yang pertanyaan pian kan bersulamkan sutra aja. Artinya sutranya sedikit kadarnya dibandingkan kain biasa tuh. Berarti kan bapak tuh memakai itu kada haram. Sebuting lagi nang bukan pertanyaan, ulun juga contoh mulai pertanyaan nang imam nih. Contoh imam. Kan kita semalam bahas masalah wudhu loh. Orang sembahyang kada boleh, mun kada wudhu. Tak jadi imam langsung jadi imam nih. Padahal kada ingat wudhu orangnya. Jadi imam. Pas sudah jadi imam, anggaplah di rakaat pertama hanya diingat seorang ini kada wudhu tadi. Mun kayak ingat itu berarti batal sembahyangnya nih. Mun batal ya sudah. Aku batal. Pada makmum. Nih pertanyaannya nasib makmum nih kayak apa ya? Apakah batal juga makmum nih? Apakah ada? Nah jawabannya kada batal. Jadi makmum nih kada batal. Jadi bila ada tuh nang bisa mengganti tak? Nah, ada yang mengganti nang jadi imam. Kalau makmumnya banyak, ada tuh yang mengganti jadi imam bila imamnya batal kan? Ada sekom mengganti di belakang maju. Majunya semalam tuh waktu berdiri kala. Kadang waktu rokok atau waktu sujud tuh berdiri. Artinya kada batal tuh. Nah, kalau misalnya makmumnya di sorangan aja nih berduaan aja sembahyang. Imam ingat, ayah aku tadi jalan kan ingat wudhu ya. Makanya batal aja ada lagi mana melakukan sembahyang batal. Nah ini sorangan aja lagi nih. Ya sembahyang sorangan aja lagi. Tetap ada batal. Dan imam tadi kan pun kada perlu inya pakai sah lawan makmum. Aku tadi mulai awal kada sah karena aku kada bodoh kada perlu.
ada perlu, ada usah dikisahkan. Jadi kan si makmum ini menganggap si imam tuh batalnya mendatang. Pertengahan kita kantut mungkin apakah tahu bang batalnya mulai awal karena ada bodoh. Jadi si imam nang batal tadi kada perlu juga bekisah. Nah, nang bekisah nang atu tadi kadingat burung perlu ya. Eta. Nah, kemudian ada lagi nang batakon nang daging napa kemarin? Daging landak. Landak tuh halal soalnya sudah kalau jawab ya. Tapi bukannya belum tahu ya Allah. Landak tuh halal soalnya di dalam kitab Sabilul Muhtadin. Landak yang berduri-duri tuh. Bila bakal hewan ular piton oleh piton kalah. Nang karena anunya, karena durinya tuh senjatanya kan. Landak tuh makanannya serangga-serangga aja ya. Bukan makanannya bangkai daging enggak. Halal tuh. Adapun tupai, nah tupai, tanggiling itu haram. Bilang kita Sabilul Muhtadin lah, tahu lah pendapat yang lain adakah yang membolehkan Allah. Pokoknya di dalam kitab Sabilul Muhtadin, sekarang ada tuh kalampayan, daging tupai itu haram. Tanggiling haram. Kayaknya ada di dalam kitab ada ulun membawa cuplikannya aja. Nah, ini binatang-binatang nang halal dan nang haram. Seberatannya apa ulun kalau hintalunya halal. Tapi kalau hintalunya sudah menjadi ulat itu haram. Apalagi sudah jadi anak. Mata dah sudah tangan bebetis hidung dah itu haram. Iya memberi kan apa ya Allah sudah bertobat dah ini obat terus sudah diulangi nyaman banget ya. Tapi nyaman tuh tentu halal ya Allah dengan babi itu nyaman juga aja jawabannya bukan nang sebelah lah nyaman dengan babi itu cuman udah halal ya Allah. Ya ada orang kirim ke Yapian deh. Yalah. Ada kan orang kirim ke Yapian. Iya nah, deh. Anak tuh kelinci yang halal kelinci. Landok halal juga. Kalau bagal dan keledai, ada dia bang di daerah ini bagal itu haram, keledai negeri haram, dan tiap-tiap yang mempunyai taring yang kuat yang menguasai dengan dia seperti macan ya haram ya Allah dagingnya, dan macan besar dan macan dahan dan beruang, beruang haram juga dagingnya, dan gajah, walaupun gajah itu kadang makan daging. Biasanya makan kol, makan semangka, biasanya di kebun binatang. Tapi tidak boleh juga kita makan daging gajah. Singa, anjing, makanya anjing babi itu najis mughalazah. Kera, warik lah ya lah. Badak, kebetul gobang haram juga ya lah. Badak, kuda tuh halal. Halal kuda tuh. Kucing negeri, kucing hutan, kucing rumah sama ya. Dan berang-berang, kalau berang-berang lah, kata cuma hantu iwak kajian. Bila bahira muntahnya, ujar ada di sini lubang kulit kan, bahiranya mentok. Dan musang haram juga. Dan tangkalong apa lah? Iyalah. Oh, keluar kah? Tengkalong. Dan tupai. Nah, tupai. Haram juga. Dan tanggiling. Dan kataknya kodok. Haram juga. Bahkan haram dibunuh kodok nih. Tidak boleh dibunuh.
dan kokang dan cicak dan tekek ya. Itu haram tuh. Walaupun gesan obat kuat ya haram juga. Dan apa tuh yang bingkarongan, jenis kadal. Dan haram tiap-tiap hewan yang disunatkan membunuh dia seperti ular. Dan kalau kita atau bila melihat ular sunat membunuh. Dan kala jengking dan burung gagak yang belang, sunat membunuh burung gagak yang belang ya. Dan tikus sunat membunuh. Jebak tikus ya Allah, atau diracuni tikus dapat pahala. Cacakin sunat jadi bunuh. Dan tiap-tiap binatang yang memberi mudarat dan seperti lilipan dan haram juga pada cacing jangkrik, tipas. Nah itu haram lah. Bisa obat haram juga. Tawam lah, takut nih dulu nang ahlinya. Jangan kita berprasangka sendiri lah. Dokter kah, peneliti kah, ada yang mengadakan mengandung obat. Amun kada lagi lah obat yang lain, kecuali itu boleh aja Pak. Tapi kalau masih ada obat yang lain, boleh gitu. Nah kayak itu. Wallahu a'lam. Kita sebutinnya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima daripada kitab Al-Mawa'idhul Usburiyah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari, ini anak anak Uje nih. Abi Dzar annahu qala, sahabat Nabi nih Abu Dzar Al-Ghifari berkata, ya qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bertakon Nabi nih, allimni amalan yuqarribuni ila jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Allah, ya Rasulullah, tajari pangulun amalan, satu amalan yang amalan itu bisa mendekatkan ulun kepada surga dan menjauhkan ulun daripada neraka. Qala ujar Rasulullah, amalannya iza amilta sayi'atan fattabi'ha hasanatan. Apabila ikam telah menggawi kejahatan atau dosa, maka imbahnya gawi ulang amal kebaikan. Mana amal kebaikan itu menghapus kejahatan itu. Contoh misalnya imbah tulak kemana? Tulak bahasa bahari itu, bahasa kai bahasa tulak karasmin ya. Artinya dia karasmin. Nah, nonton apa dangdutan enggak Pak? Lalu menyesal, lalu tulak pulang ke pemuritan. Tulak pulang ke pengajian, mudah-mudahan dengan tulak ke pengajian itu menghapus dosa nang tulak bakarasminan tadi. Nah, contohnya kayak itu. Nah, jadi apabila engkau mengerjakan sesuatu dosa, maka imbahnya kerjakan pulang kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu menutupi atau menghapus nang dosa kejahatan itu. Qala qultu aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanat. Aku tanya pulang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah termasuk amal kebaikan yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah? Qala na'am, inggih jar Nabi. Bahkan itu sebaik-baik kebaikan, mengucapkan zikir la ilaha illallah itu sebaik-baik kebaikan. Nah, jadi banyak yang baca la ilaha illallah. Atas ini hadis ada kisah. Kisahnya ada seseorang laki-laki yang berada di Arafah. Dia sedang wukuf di padang Arafah. Orang bahaji itulah. Orang bahaji ada bermalam di Musdalifah lah, wukuf di Arafah kan. Ya Allah.
Nah, bahkan itu wajib ya wukuf di Arafah nih tuh. Nah, wukuf di Arafah, di padang Arafah nih. Dan di tangannya ini ada memegang 7 batu. 7 batu. Itu kan termasuk amalan di padang Arafah, Bang. Cuman ini nih kebetulan mengguliming 7 batu, 7 buting batu. Nah, sekalinya inya berkata, di padang Arafah tuh sambil di tangannya menguti 7 batu. Ujarnya, Ushidu anni inda rabbina bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Wahai batu, jadi pendirinya batu tuh. Saksikanlah daripadaku nih. Di sisi Tuhanku Allah, saksikanlah wahai batu, dengan sesungguhnya aku asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasul. Aku bersaksi wahai batu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oh iya, Bang, kita praktikkan nih. Duduk misalnya di pelatar sambil mengguliming 7 batu. Wahai batu, saksikan wahai batu. Nah, aku ini bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kena batu itu kena jadi saksi ini di hari kiamat. Bersaksi artinya inya wahai Allah Ta'ala, inya buju-buju orang Islam. Karena inya mengucapkan 25 syahadat, lalu saksinya wahai Allah Ta'ala, ujar batu tuh. Nah, lalu inya nih guring, belum mati lagi nih, belum terjadi hari kiamat lagi nih, guring inya. Guring malam kan guring, takanya tak mimpi. Di waktu guring itu inya melihat seakan-akan kiamat ini terjadi. Sudah. Kiamat terjadi. Dan inya ini dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dihisap itu dipertanggungjawabkan, dihitung amal. Ternyata kebanyakan amal jahat daripada amal baik, maka diponis dia akan masuk neraka. Itu mimpi lah, itu mimpi hendak masuk neraka. Kebanyakan amal jahat daripada amal baik. Lalu dalam mimpi itu inya merasakan ditangkap malaikat yang hendak memasukkan ke neraka nih, ditangkap malaikat. Soalnya malaikat ini banyak malaikatnya, ada seekor membawa inya hendak menuju pintu neraka, hendak dibuat ke neraka, ada pintunya, pintu neraka. Tiba-tiba ada 1 batu daripada nang 7 batu nang di dunia tadi, nang inya nang mengoti batu tadi. Sakanya batu itu datang. Sakanya batu itu pun dia melontarkan dirinya ke hadapan pintu neraka, sehingga pintu neraka itu tertutup oleh batu itu. Malaikat ini melihat pintu neraka tertutup oleh batu. Malaikat ini berhimmat benar maksudnya menggeser kadang awak. Maka malaikatnya banyak membuka batu daripada membuka pintu daripada batu yang menutupi kadang awak. Lalu karena tertutup pintu ini kan pintu neraka banyak. Lalu dibawa malaikat pulang ke pintu yang sebutingnya. Tiba-tiba ada pulang batu yang lain, datang pulang menutupi pulang pintu itu. Digeser malaikat kadang awak pulang. Di malaikat kita bawa pulang ke pintu yang sebutingnya nih. Sekalinya dibawa ke pintu yang ketiga, ada pulang batu. Sampai kan neraka itu pintunya 7. Ke 7 pintu itu ditutupi oleh 7 batu. Kan 7 batu tadi. Artinya apa? Ada peluang hendak memasukkan orang ini masuk ke neraka. Lalu karena kadang-kadang dibawa ke neraka, dibawa ke bawah arasy. Arasy itu termasuk makhluk Tuhan yang gonol, yang dikekalkan Allah, yang kadang hancur gini. Lalu dibawa di bawah arasy, dibawa malaikat nih si pulang gini, seorang laki-laki nih. Ujar malaikat, wahai Allah, wahai Tuhan kami, pian lebih tahu dengan urusan hamba pian seikung nih. Kami kada ada jalan memasukkannya ke neraka, karena tertutup pintu neraka itu dengan 7 batu itu. Ujar Allah Ta'ala dapat. Wahai hambaku, apakah ikam
Tapi Allah Ta'ala tahulah. Apakah Ikam minta saksikan lawan batu-batu 7 batu itu? Waktu di dunia minta saksikan bahwa Ikam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya saksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Inggih. Nah. Dan batu itu pun kadang menyia-nyiakan hak engkau. Batu itu beri syafaat. Batu aja kadang menyia-nyiakan hak engkau. Karena ini jadi saksi, bukan cuma jadi saksi menolong engkau. Maka bagaimana ya Allah, aku nih kadang menolong engkau, pasti aku menolong engkau, aku tidak akan menyia-nyiakan hak engkau. Aku menyaksikan, lebih menyaksikan daripada batu itu. Karena aku maha melihat, maha mendengar. Kesimpulannya apa? Wahai malaikat, adkhiluhu al-jannah, masukkanlah ke pintu surga. Masukkan sudah ke pintu surga, walaupun banyak dosanya. Nah, lalu dibawa ke pintu surga oleh malaikat yang hendak dimasukkan ke surga. Sekalinya tiba-tiba pintu surganya tertutup pula. Tertutup pintu surganya. Nah, sekalinya datang nang syahadat tadi datang. Nang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun datang berbentuk. Sekalinya syahadatnya membuka pintu-pintu surga itu. Lalu kawai masuk ke surga. Nah, jadi kita bagus benerlah membaca banyaknya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah. Kan disebutkan dalam riwayat inna miftahal jinan la ilaha illallah, sesungguhnya anak kunci pintu surga itu ialah kalimat la ilaha illallah. Artinya orang ini orang Islam, orang beriman nih, kalau ada harapan masuk surga. Oh, ini dipraktekkan nih. Mulai 7 batu ya Allah. Nah, wahai batu saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kayak lagi batunya alamat. Insyaallah jadi saksi. Cuma jangan mandalkan itu aja lah. Itu amal juga, amal saleh juga kewajiban ditunaikan juga. Jangan itu aja lalu ada lagi amal. Nah, kemudian kisah nang sebuting lagi lah. Kisah ini yang dikisahkan oleh Imam Az-Zahid, orang yang zuhud dengan dunia, Sayyidi Mufti rahmatullah nasirin. Diriwayatkan daripada Abah Sidin. Abah Sidin ini mufti juga. Mufti ini orang yang berfatwa tentang urusan agama. Dia berkata, mengisahkan tentang Nabi Musa nih. Jadi Nabi Musa Sidin bermunajat kepada Allah. Ujar Nabi Musa kepada Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, kan pian menciptakan makhluk, menciptakan manusia nih. Lalu pian beri nikmat mereka, pian beri rezeki mereka. Tiba-tiba dikarenakan mereka itu menggawe maksiat atau kafir, pian masukkan mereka itu ke dalam neraka. Di hari kiamat, cakap raya maulah manusia pacangan dimasukkan ke neraka juga. Ujar, artinya kenapa pian masukkan ke neraka juga akhirnya? Pian menciptakan manusia nih. Lalu pian beri rezeki, pian beri nikmat. Sekalinya gara-gara inya kafir, kan mengolah kafir itu pian juga hakikatnya nih. Tiba-tiba pian masukkan ke neraka, kenapa jadi kayak itu? Caranya masukkan ke surga atau kada usah diciptakan lalu sama sekali? Pertanyaan utama itu kenapa pian masukkan ke neraka? Hanya masukkan ke surga, kan makhluk pian juga tuh. Nah, ujar Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa. Tapi Allah Ta'ala ini kadang-kadang langsung menjawab lah alasannya kenapa. Kadang langsung dijawab Tuhan, cuman disuruh Tuhan Nabi Musa ini bekabun, behumat. Tiba-tiba disuruh Tuhan bekabun atau behumat. Orang kadang ngerti itu kenapa Tuhan ini menyuruh bekabun? Udah takut masalah, nah ini suruh bekabun. Nah, lalu Tuhan ini menyuruh Nabi Musa bekabun sini. Bekabun itu anggap behumalah atau bertanaman nabaka.
lalu sudah timbul atau tumbuh, disiram Nabi Musa kebun itu, dirawat, ya Allah rumput-rumputnya dibuangi ya kalau sehingga kalau ibarat bani itu sudah mengurai, masak, lalu dikatam oleh Nabi Musa, dipetik, dipanen oleh Nabi Musa. Kemudian dikumpak kalau nanya biasanya tuh supaya memisah antara hampa dengan nang diisi. Ya nanti bisa kumpaan itu, dia lah bisa kumpaan aja, ngumpa bani itu, kumpaan juga ngarannya itu. Sama aja lah. Nah, lalu Allah Ta'ala bertakon Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apa yang engkau perbuat dengan hasil huma nikam itu? Jadi Nabi Musa ulun mengumpak, ulun memisah nih nang hampanya dibuang. Kan biasanya kan hampanya dibuang ya lah, nang beisi ini dibuat dalam karung disimpan nih. Ujar Allah Ta'ala bertakon, adakah ikam buat ikam tinggalkan, maksudnya ikam buat sebuting hampa di dalam karung ibarat itu kada ulun hampa tuh buang aja, ulun nang ambil nang baik-baik aja. Ujar Allah Ta'ala, nah kayak itu juga aku memasukkan ke neraka orang nang hampa, maksudnya hampa daripada iman. Nah orang nang basic aku masukkan ke surga. Nah kayak ikam juga hampa ikam buang lah, nang basic ikam buat dalam karung kap sayangi. Kayak itu juga apa? Makhluk kone ada nang hampa, nang basic hampa itu maksudnya hampa daripada iman, hampa daripada amal soleh. Aku masukkan ke neraka, buangnya neraka. Tapi nang basic iman, basic amal soleh, basic kebaikan, itu aku buat dalam surga. Nah itu hanyalah jadi jawab Tuhan ya Allah. Nah ujar Nabi Musa, siapakah orang nang hampa itu nang kada bisi kebaikan itu? Nah, ujar Allah Ta'ala, orang nang hampa itu ialah orang nang kada hakun mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kada hakun bersaksi bahwasanya aku ini Allah dan Muhammad kekasih itu utusanku. Artinya orang yang ada mau beriman. Orang itu kada mau beriman, kada akan mengucapkan dua kalimat syahadat, kada akan bersaksi aku ini Tuhan, kada akan bersaksi Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu orang hampa, orang pacangan nang dimasukkan ke neraka. Jadi kita ini alhamdulillah benar leh bisi iman nih. Iya Allah, percaya adanya Allah, percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Walaupun kita ini banyak dosa, mudah-mudahan dengan berkat itu dua kalimat syahadat yang kita yakini, ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan mati beriman selamat ya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini jar ada kawan kita nih hantar batasmiyah. Jadi kah? Nah, jadi kawan kita nang di gaul ini hendak minta batasmiyah menambahi jala, menambahi ngaran ya Allah. Menambahi kalau kada mau ubah kalau nang membuat Muhammad kah? Jala. Nah, buat Muhammad ya Allah, rasanya belum ada Muhammad. Siapa ngaran dia? Muhammad Fahriansah bin Haji Muhammad Yusran. Jadi bagus aja ya Allah, kayak ulunnya asalnya Abdul Majid aja biarlah. Lalu ditasmih oleh kawan ulun yang niga nah, tasmih ulun. Jujuran ya Allah. Lalu membuat Muhammad Abdul Majid. Nah, bagus pian lah. Kalau misalnya pian narane ada nang kada buat Ahmad atau Muhammad, bagus aja hendak dibuat dipulang dan gratis saja kada bayaran. Siapa aja ulun menasmiahiakan. Nah, jadi sini ulun membaca sedikit lah. Selamat lah. Kelebihan atau fadilah kenapa bagus bengaran Muhammad atau Ahmad. Ini ya lakian malah opinian kan di depan Muhammad Hadijah aja misalnya. Nah, itu kayaknya lakian nih. Nah, wa anna tasammiya bismihi nafi'un fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya bengaran dengan ngaran Rasulullah yaitu Muhammad atau Ahmad, ujungnya apa aja lagi Muhammad tungau ya lagi. Kan itu Jepang leh.
asal ada Muhammad atau Ahmadnya. Sesungguhnya pengarang dengan nama Rasulullah Ahmad atau Muhammad itu ada manfaatnya di dunia wal akhirah, ya, ada manfaatnya di dunia, ada manfaatnya di akhirat. Hadisnya apa? Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yuqafu 'abdani baina yadayillahi ta'ala fayu'maru bihima ilal jannah. Akan dihadapkan dua orang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang hamba nih dihadapkan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Maka disuruh dengan keduanya untuk masuk surga. Nah, lalu nang berdua gini, kan masuk surga aja malaikat. Kan berdua ini disuruh Tuhan masuk surga. Fayaqula nih, maka keduanya pun menjawab, Rabbana bimastahhalna jannah wa na'mal amalan tujazina bihi jannah. Ujar nang berdua ini bocap, wahai Tuhan kami, wahai Allah, dengan apa kami ini berhak masuk surga, sedang kami ini setahu kami kada pernah menggawi amalan yang bisa menyebabkan kami masuk surga. Setahu kami ini banyak menepisi dosa di dunia, tapi beramalan kenapa jadi kami masuk surga? Bingung kami nih. Asan kami ini masuk neraka ya. Saya masuk surga, kenapa jadi masuk surga? Wa yaqulullah ta'ala, ujar Allah ta'ala berfirman kepada hambanya nih, udkhula al-jannah, masuklah kalian keduanya ke dalam surga. Fa inni, maka sesungguhnya aku aku bersumpah ala nafsi atas zatku alla yadkhulan nar, aku tidak akan memasukkan ke dalam neraka manismu Ahmad wala Muhammad, orang nang bengaran Ahmad atau nang bengaran Muhammad. Aku bersumpah atas zatku aku akan memasukkan ke neraka. Nah itu bagus. Kenapa bengaran Ahmad atau Muhammad? Karena Tuhan kada hakun memasukkan orang nang bengaran Ahmad dan Muhammad itu ke dalam neraka, karena menghormati, mengagungkan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi riwayat daripada Abu Nuaim daripada Nubaid bin Syarif qala Rasulullah SAW, ujar Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, wa izzati wa jalali, dengan demi kemuliaanku dan kebesaranku, la u'adzibu ahadan tasama bismika finnar. Wahai Nabi Muhammad, dengan demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku tidak akan mengazab seseorang yang bernama dengan nama engkau, wahai Nabi Muhammad, tidak akan mengazabnya di dalam neraka. Nah, ya Allah Ta'ala, wahai kekasihku Nabi Muhammad, aku tidak akan mengazab orang yang bernama dengan nama engkau Muhammad atau Ahmad. Ulun lah bisa anak nih, lelakian bertiga, ketiganya nama Muhammad bisikan Muhammad Bilal, Muhammad Abdullah. Jadi kita bisi anak laki-laki, misalnya laki-laki 10, saya ikung barang-barang nih Muhammad. Kenapa jadi harus ada di rumah itu ngaran Muhammad? Nah, ini ada hadisnya nih. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma min ma'idatin wudi'at", tidak ada daripada talam. Talam nih tempat-tempat makanan, nasi atau makanan. Wudi'at yang disediakan, yang sudah disediakan, fa hadara 'alaiha min ismuhu Ahmad atau Muhammad, lalu hadirlah menghadapi talam itu orang yang mengaran Ahmad atau Muhammad, illa qaddasallahu dzalikal manzila kull yaumin marrataini, kecuali Allah Ta'ala sucikan itu tempat setiap harinya 2 kali, maksudnya diberkahi Allah Ta'ala apabila di rumah itu ada ngaran Ahmad atau Muhammad nang disurungi makanan. Nah, 2 kali pulang disucikan oleh tempat itu. Jadi bila hendak berkah tempat itu, maka di tempat itu bagus ada seikung mengaran Muhammad atau Ahmad. Allahu a'lam bishawab. Yuk kita bertasmiyah ya Allah. Berarti bertasmiyah nang kaya anu tujuh ya Allah, baca ayat tuh ya Allah. Oh barakah sini ya Allah. Kalau yang lain hendak bertasmiyah juga bisa juga, cuman kayaknya aja malam makin aja. Kalau ada yang hendak mengalami Muhammad atau Ahmad bertambah nih, siapa aja? Dan bukan ada bayaran, gratis saja. Oke.
Mengaji lah di ayat tasbihnya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا رجل سميناك بما سماك الله تبارك وتعالى محمد فهريان شاه بن هاجي محمد يسران Barakallahu fik. Ya rajul sammainaka bima sammaka Allah tabaraka wa ta'ala Muhammad Fahriyan Syah bin Haji Muhammad Yusran. Barakallahu fik. Wahai seorang laki-laki yang kami beri nama dengan nama yang telah ditentukan Allah yaitu Muhammad Fahriyan Syah bin Haji Muhammad Yusran. Kita doakan mudah-mudahan sidin panjang umur fi ta'atillah wa rasulih, mudah menjadi orang yang beriman, bertakwa, mudah-mudahan orang yang berilmu, beramal, berdakwah, mudah-mudahan diberikan keafiatan lahir batin, disihatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat, dan diberikan nikmat zahir batin, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih Muhammad Fahriyan Syah bin Haji Muhammad Yusran wahdihi ila sabil rasyad. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma tawil 'umrahu wa sahih jasadahu wa sallim imanahu wa sallim tauhidahu wa sallim dinahu wa janibhu minal fawahish ma zahara minha wa ma batan waj'alhu minasy syakirin waj'alhu minas sabirin waj'alhu minal mubarakin waj'alhu min 'ibadikas salihin wa min awliyaikal muttaqin waj'alhu anfa'an nas linnas
اللهم ارزق محمد بهري إنسان بن هدي محمد يسرا الصحة والعافية والسلامة من البلاء والوباء والآفة وسوء الخاتمة وأشباهها وسلمه من شر الجن والإنس والوش والتبط والشياطين ومقايدها واجعله طاعة لك وطاعة لرسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم أصلح ذريتنا واهدهم إلى سبيل الرشاد بجاه ربنا. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وفرة بعد الموت والشهادة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.